Perkenalkan, nama saya Haruni Sarang Danyamin, NIM 200301501134, kelas PJKRE atau 05. Saya akan menjelaskan tentang kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya keadaan, daya makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dan kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari berbagai masalah kesehatan sebagai akibat dari hubungan interaksi antara berbagai bahan, kekuatan, kehidupan, zat yang memiliki potensi penyebab sakit yang timbul akibat adanya perubahan-perubahan lingkungan dengan masyarakat serta menerapkan upaya pencegahan gangguan kesehatan yang menimbulkannya. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan yaitu 1. Faktor biologis. Agen biologis penyakit terdiri dari virus, rickettsia, bakteri, jamur, helminthes, parasit yang mengidentifikasi manusia melalui air yang tercemar, udara, makanan, atau tanah. Misalnya, nyamuk Aegypti dan Anopheles dan penyakit demam berdarah dan malaria. 2. Faktor fisik berdampak langsung terhadap kesehatan, radiasi, ionisiasi, asbes, vibrasi. 3. Sosial ekonomi. Jumlah penduduk semakin tinggi menyebabkan sistem sanitasi semakin buruk. Ruang lingkup Kessling. Pertama itu perumahan, 2. Pembuangan kotoran manusia atau tinja, 3. Penyediaan air bersih, 4. Pembuangan sampah, 5. Pembuangan limbah, 6. Kandang ternak, dan sebagai berikut. Syarat-syarat rumah yang sehat yaitu bahan bangunan, lantai, dinding, atap, dan lain-lain. Ventilasi alamiah, di mana aliran udara di dalam ruangan tersebut terjadi secara alamiah melalui jendela, pintu, lubang angin. Ventilasi buatan yaitu dengan mempergunakan alat-alat khusus untuk mengalirkan udara tersebut, misalkan kipas angin, penghisap udara. 3. Cahaya. Kurangnya cahaya merupakan media yang baik untuk hidup dan berkembang. Bibit penyakit. Kelebihan cahaya menyebabkan silau dan merusak mata. Luas bangunan rumah sesuai dengan penghuninya. Pembuangan kotoran manusia. Semua benda atau zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh dan harus dikeluarkan dari dalam tubuh berbentuk tinja dan urin. Penyediaan air bersih. Tubuh orang dewasa sekitar 55-60% berat badan berdiri dari air, untuk anak-anak sekitar 65% dan untuk bayi sekitar 80%. Menurut WHO, untuk negara maju, air 60-120 liter per hari. Negara sedang berkembang, Indonesia, air 30-60 liter per hari. Syarat-syarat air minum yang sehat. 1. Syarat fisik, bening atau tak berwarna, tidak terasa suhu di bawah suhu udara di luarnya. 2. Syarat bakteriologis, bebas dari bakteri patogen. 3. Syarat kimia, mengandung fluor, klor, arsen, tembaga, besi, zat organik, pH, CO2. Pembuangan sampah. 1. Sampah adalah suatu bahan atau benda padat
yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. Menurut ahli Kasmas Amerika, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya. Jenis-jenis sampah: sampah padat, sampah cair, limbah, sampah dalam bentuk gas, asap kendaraan. Cara pengelolaan sampah: 1. Pengumpulan dan pengangkutan sampah. 2. Pemusnahan dan pengelolaan sampah. Ditanam, dimasukkan ke dalam lubang, dibakar, open dumping, incinerator, dijadikan pupuk, itu kompas. Air limbah. Air limbah adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari RT, industri maupun tempat-tempat umum, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia sehingga mengganggu lingkungan hidup. Air limbah adalah kombinasi dari cairan dan sampah cair yang berasal dari daerah pemukiman, perdagangan, perkantoran, dan industri, bersama-sama dengan air tanah, air permukaan, dan air hujan yang memungkinkan ada Hairoto Kusnoputro. Sumber air limbah berasal: limbah yang berasal dari pemukiman penduduk, tinja dan urain. Industri wastewater, limbah yang berasal dari berbagai jenis industri akibat proses produksi dibutuhkan pengelolaan lebih lanjut. Municipal wastewater, limbah yang berasal dari daerah perkantoran, perdagangan, hotel, restoran, tempat ibadah, dan sebagai berikut. Karakteristik air limbah. Karakteristik air limbah perlu dikenal, karena hal ini akan menentukan cara pengelolaan yang tepat, sehingga tidak mencemari lingkungan hidup. Karakter fisik, karakteristik kimia, karakteristik bakteriologis. Cara pengelolaan air limbah sederhana. Pengenceran air limbah diencerkan sebagai mencapai konsentrasi yang cukup rendah, kemungkinan baru dibuang ke badan air. Kolam oksidasi, dengan memanfaatkan air sinar matahari, ganggang, bakteri, dan oksigen dalam proses pembersihan alamiah. Irigasi, air limbah dialirkan ke dalam parit-parit terbuka yang digali, dan air akan merebes masuk ke dalam tanah melalui dasar dan dinding parit tersebut. Dampak yang ditimbulkan air limbah terhadap kesmas dan lingkungan bila tidak diolah dengan benar. 1. Menjadi transmisi atau media penyebaran berbagai penyakit, terutama kolera. 2. Menjadi media perkembangbiakannya mikroorganisme patogen. 3. Menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk atau tempat hidup larva nyamuk. 4. Menimbulkan bau yang tidak enak serta pandangan yang tidak sedap. 5. Merupakan sumber pencemaran air permukaan, tanah, dan lingkungan hidup lainnya. 6. Mengurangi produktivitas manusia, karena orang bekerja dengan tidak nyaman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.